Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang berkah ini dan masih dalam masa pandemi yang belum berakhir, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema meneguhkan sikap moderat dalam beragama. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz Ali Nurdin, silakan cantumkan pertanyaan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Seperti yang sudah diumumkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dalam 1 bulan kita akan ada satu tema khusus atau tematik yang ini kita bahas di antara tema-tema yang berkelanjutan dari surat Al-Baqarah, ya. Jadi hari ini ataupun pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema tentang meneguhkan sikap moderat dalam beragama. Ini menjadi penting dan harus terus kita sampaikan, kita gulirkan, mengingat apa? Kita mendapat wasiat atau kita mendapatkan warisan dari pendiri bangsa ini untuk merawat negara dan bangsa ini dalam keadaan yang baik. Sehingga kemudian kita jangan jadi orang yang mengabaikan warisan ini. Salah satunya apa? Dengan membangun dan mewujudkan sikap beragama yang moderat, yang bisa menjamin kelestarian berlangsungnya negara ini dan bangsa ini dan keturunan kita nantinya. Karena kalau kita lihat di sisi lain, banyak sebagian saudara kita, kawan kita, yang kemudian lebih sering untuk menyampaikan pesan agama, tapi yang kemudian jauh dari moderasi. Yang ada adalah perpecahan, permusuhan, gitu ya. Dan itu semua atas nama agama. Ini yang ingin coba kita coba luruskan. Mari kita lihat bahwa sifat ajaran agama kita sendiri, maka kenapa kita pilih kata pada sikap beragamanya ya? Karena kalau dari sisi ajarannya sendiri, ajaran Islam, Al-Quran khususnya dan juga hadis sebenarnya sudah bersifat moderat. Jadi tidak perlu dimoderatkan lagi karena aslinya ajarannya sudah moderat. Kita lihat misalnya pernyataan di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 143 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikian pula kami telah menjadikan Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Poin kita pada awal ayat, Bapak Ibu, di mana Allah menyatakan, demikianlah kami menjadikan kamu, wahai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Pertengahan dalam bahasa kita moderat atau wasatiyah, pertengahan. Ini berarti titik tengah antara dua ekstrim. Nanti kita kasih contoh ya, dua ekstrim itu seperti apa. Nah, pertengahan inilah yang menjamin kenapa
agama ini oleh Allah ya, kemudian dibawa Rasulullah itu menjadi rahmat bagi semuanya. Ini Allah tegaskan di surah nomor 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, bagaimana mewujudkan bahwa ajaran agama ini menjadi rahmat bagi seluruh alam? Perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak menyatakan menjadi rahmat bagi orang Muslim misalnya. Ayat itu tidak menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil mu'minin. Rahmat bagi orang mukmin tidak, tapi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga pemahaman yang kita bangun bagaimana mewujudkan agama ini menjadi rahmat, kasih sayang, bukan menjadi laknat yang memecah belah. Inilah yang kemudian kita maksud meneguhkan sikap moderat dalam agama itu, konteksnya seperti itu. Jadi agama menjadi solusi, bukan justru malah problem. Agama menjadi tempat orang merasa nyaman dengan memeluk agama itu, bukan malah menjauh. Karena kalau kemudian orang memahami ajaran agama itu yang ekstrim, yang tidak moderat, tidak di tengah, orang akan menjadi jauh. Akan menyatakan kenapa saya harus beragama kalau itu menjadi beban hidup saya malah. Nah ini yang saya kira kenapa kita harus terus berjuang, berikhtiar, meneguhkan nilai-nilai moderasi ini dalam sikap beragama kita. Dan ini yang sebetulnya spirit ini terus kami bawa ya dalam setiap kajian kita, termasuk khususnya di Al-Qalam. Kami terus berusaha untuk menghadirkan sekaligus menghidangkan bagaimana agama ini kita pahami secara moderat, bukan di dua titik ekstrim. Baik, sekarang mari kita ambil contoh. Ada dua titik ekstremitas yang itu harus dihindari. Ekstrim yang pertama, ada orang yang memahami agama tidak proporsional sehingga memunculkan sikap intoleran ketika kita ambil contoh misalnya dalam konteks agama ini, kita harus menyadari ada ajaran agama itu yang sifatnya eksklusif, sisi dalam. Ya, eksklusif atau sisi dalam. Dan Al-Quran sendiri yang mengatakan begitu, bahwa itu sisi dalam, eksklusif, dan tidak perlu terlihat sebagai sebuah keyakinan. Kita ambil contoh, mari kita lihat. Misalnya, di surah nomor 14. Surah 14. Ayat yang ke-24-25. Ini gambaran aspek beragama ya. Alam taro kaifa dharaballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Agama kita atau sebetulnya agama yang lain juga akan sama ya, memiliki 3 aspek, diumpamakan seperti pohon, satu kesatuan. Pohon itu punya unsur pertama apa? Akarnya kuat. Ini adalah keimanan, keyakinan, akidah, ya, teologi. Kemudian pohon itu menjulang tinggi, itu artinya syariat, ibadah-ibadah, ritual-ritual. Ya. Terus kemudian pohon itu berbuah di setiap musim. Itu artinya apa? Akhlak kita, perilaku sosial kita. Nah, agama itu kesatuan seperti itu. Nah, yang menarik Al-Quran ketika menyebut keyakinan itu diumpamakan seperti akar. Nah, akar pohon yang kuat itu nggak nampak. Kalau pohon kok akarnya nampak, itu biasanya nggak kuat dan mudah tumbang. Dan itu bukan Islam. Islam itu mengajarkan akar itu kuat sisi keyakinan kita ke dalam. Sehingga Pak, ini kita maksud aspek sisi keyakinan. Atau rukun iman itulah yang kemudian menjadi cerminan keyakinan kita.
Maka kita mesti mengklasifikasikan Bapak Ibu dari sekian ajaran agama baik di Al-Qur'an maupun hadis, untuk sisi dalam ini harus kita yakini tanpa keraguan. Mari kita ambil contoh ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk kemudian meyakini tanpa keraguan. Surah nomor 3 Ali Imran pada ayat yang ke-19 misalnya. Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan inilah yang dibawa oleh semua nabi. Sehingga Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Semuanya satu, yaitu Islam dalam arti umum menyampaikan pesan tauhid, la ilaha illallah. Gitu. Semua sama. Itulah makna kenapa Allah menyatakan tak seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kita lihat misalnya surah 21 ya, surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Tuh. Semua rasul begitu. Maka syahadat kita semua sama. Orang Islam yang hidup, kaum muslim yang hidup di zaman Nabi Nuh misalnya, ya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Yang beda syahadat rasulnya, wa asyhadu anna Nuh rasulullah. Demikian juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Demikian juga di zaman Nabi Musa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Dan selanjutnya sampai Nabi Isa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Itu ya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim misalnya pesan kepada keturunannya yang mayoritas kemudian di mana para nabi itu keturunan Nabi Ibrahim ya sama, agar jangan sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Surahnya nomor 2 Al-Baqarah ayat 132. Ini wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, tidak berkaitan dengan persoalan jabatan, harta benda atau status sosial ya. Wasiat Nabi Ibrahim yang utama apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Jadi ini sungguh konsisten Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim sampai pada kemudian penegasan Allah bahwa kelak di akhirat yang diterima, diridhoi tentu hanyalah agama, cara hidup dalam agama yang diturunkan oleh Allah. Ini yang dinyatakan oleh Allah di surah nomor 3 ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, baik. Ayat seperti ini dengan yang juga senada, itu semua kita yakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan, itu sisi dalam. Nah, sebagian kawan kita akhirnya apa? Menggunakan ayat-ayat seperti ini
untuk kemudian menghakimi orang lain. Gitu loh. Sorry ya bro, agamamu nggak diterima. Misalnya Al-Quran menyebut mereka disebut sebagai golongan orang yang kafir, maka kita kemudian dengan mudah sekali untuk mengkafir-kafirkan. Begitu. Ini yang kita sebut sebagai kelompok yang overlapping ataupun terlalu berlebihan, tidak memahami dengan tepat pesan agama. Loh kan ada di Al-Quran, ya. Tentu saja kita yakin di Al-Quran ada, dan sebagai seorang Muslim kita yakin sepenuhnya itu dari Allah dan benar adanya, tanpa keraguan. Tapi di Al-Quran juga Allah mengajarkan jangan selalu membawa eksklusivitas keyakinan kita keluar untuk menghakimi orang. Gitu. Jangan. Maka Allah memberi petunjuk kode etik juga. Ya, untuk apa? Jangan mencaci maki, menyalahkan Tuhannya orang lain. Meskipun menurut kita salah. Nah, kita lihat surah nomor 6 ayat 108. Dan ini nanti Bapak Ibu juga berlaku intra kita, intra umat Islam, bukan hanya antar umat ya, tapi berlaku juga kalau ada perbedaan pemahaman akan satu ajaran agama, khususnya pada aspek-aspek yang furu'iyah, yang cabang, yang sepertinya tidak ada titik temu, kita sepakatlah, oke, ini beda, tolong ya toleran, ini beda, jangan disalahkan. Itu yang harusnya kita pegang. Kalau kita ingin mewujudkan agama ini rahmatan lil alamin. Kita lihat surah 6108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini yang dimaksud makna lakum dinukum waliyadin, Bapak Ibu. Ya, kita tetap yakin tanpa keraguan atas kebenaran agama kita masing-masing, namun pada saat yang sama kita menghormati perbedaan itu. Kita tetap bisa kerjasama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama di dunia ini. Ya, maka kemudian kalau urusan muamalah, urusan kerjasama di dunia, karena kita masih hidup di dunia, ya itu kita bisa lintas agama, lintas keyakinan. Apakah itu kemudian tidak mengorbankan akidah? Tentu saja tidak. Wong kita yakin akidahnya dalam keyakinan kita kok. Ya kan? Disitulah kemudian makna ayat yang lain yang menyatakan apa? Allah tidak melarang kita berbuat baik dan juga berlaku adil kepada siapapun termasuk orang non-muslim yang memang punya etikat baik. Surah nomor 60 ayat yang ke-8 Bapak Ibu, ini harus kita pegang terus ya agar kita memiliki sikap yang moderat, sikap toleran dalam menjalani pesan-pesan agama ini. Apa pesan Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memusuhi kamu. Nah, ini sangat jelas, ya. Sehingga kemudian ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa di mana putri Abu Bakar Siddiq, saudara Aisyah radhiyallahu anha yang sudah masuk Islam itu mendapat kabar ibunya akan datang. Ibunya ini belum masuk Islam, ya. Maka terus kemudian beliau galau, waduh, ibuku kan masih musyrik, boleh nggak ini saya terima? Maka kemudian beliau datang menghadap Rasulullah menyampaikan hal itu. Maka turun ayat ini. Maka Allah mengatakan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapapun yang tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu. Sehingga larangan tidak menghina itu bukan sekedar kemudian kita berhenti, ya sudah lakum dinukum waliyadin. Ya ada kalanya begitu. Tapi bahkan ayat ini mendorong untuk kita berbuat baik.
Jadi toleran yang sifatnya aktif, bukan pasif sekedar tidak saling mengganggu, bukan, tapi aktif. Itu ya berbuat baik, biasa. Kalau umumnya tetangga kita yang non-muslim, kawan kita yang non-muslim, ya kita baik. Nah, urusan kemudian bagaimana amal-amal orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ini poin keduanya ya. Tapi saya sebelum masuk poin kedua, kita ingin melihat ada pemahaman yang bertolak belakang dari kelompok yang pertama. Ya, kalau kelompok pertama tadi mengatakan apa? Pokoknya yang benar Islam, yang lain salah, kafir, semua masuk neraka. Itu kelompok yang pertama. Sehingga semangat sekali untuk menyalahkan orang. Yang itu boleh jadi memang ada dasarnya gitu. Tapi sekali lagi semestinya tidak begitu. Tapi di bagian sini ada golongan yang menganggap semua agama itu benar. Tidak perlu kita kok kemudian mengklaim sebagai agama yang paling benar itu nggak perlu. Wong semua agama benar kok. Kalau semua agama benar ya nanti mendapat pahala di sisi Tuhan. Gitu. Nah, ini biasanya didasarkan pada satu ayat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, biasanya ayat ini dijadikan dasar untuk menyimpulkan semua agama itu benar. Yahudi, Nasrani, Sabi'in semua benar, semua masuk surga. Begitu. Nah, ini yang kemudian kita ingin lihat. Benarkah seperti itu? Nah, kalau itu dijawab benar, maka pertanyaannya buat apa kemudian Rasulullah harus berdakwah? Kemana? Karena ayat-ayat tadi yang mengatakan sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam dan seterusnya itu ya. Ada problem di sini. Nah, biasanya nanti akan ditafsirkan agak jauh. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah seperti yang tadi kita katakan, ada titik moderatnya. Ada sisi dalam yang harus kita yakini bahwa ajaran yang diridhai oleh Allah menurut kita sebagai muslim adalah Islam. Itu sisi keyakinan kita. Namun pada saat yang sama, kita dituntut menghormati keyakinan orang lain tanpa untuk menyalahkan, meskipun menurut kita salah. Ini kan sebetulnya simpel, sederhana sekali. Sesederhana kita memahami seperti kita berumah tangga itu loh. Kita berumah tangga, menikah sama pilihan hidup kita. Itu kan karena didasari keyakinan. Ini istri saya ini menurut saya adalah terbaik buat saya. Gitu. Menurut saya, orang enggak, mungkin menurut orang lain ya enggak. Oh bukan gitu, tapi menurut saya. Tapi pada saat yang sama, meskipun dia adalah terbaik buat saya tidak boleh terus menjelekkan orang lain dengan mengatakan nggak mutu itu kamu, nggak boleh. Kenapa? Menurut dia yang baik ya dia gitu loh. Kan sederhana ya, sederhana sekali itu. Kita sehari-hari sebetulnya dihadapkan seperti itu, bahwa kita punya pilihan-pilihan yang menurut subjektivitas diri kita ini baik menurut kita. Dan pada saat yang sama orang lain juga punya pilihan yang sama. Meskipun menurut kita buruk, kita jangan memburukan istri tetangga. Menjelekkan, istrimu kayak gitu, nggak boleh. Yang jalani dia kok, kita yang usil. Wah suami kok error gitu loh, nggak boleh. Wong jalani dia kok, kita yang usil. Ini ya demikian juga dalam beragama. Kita yakin agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Yang lainnya berarti tidak. Tapi pada saat yang sama, kata tidaknya jangan dibawa keluar. Lo tidak lo, jangan. Alasannya apa? Mari kita lihat. Surah nomor 22 ayat yang ke-17. Allah berfirman di ayat ini, innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik,
Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Allah memberi keputusan pada mereka pada hari kiamat. Kata kuncinya di situ, Bapak Ibu. Innallaha yafsilu bainahum. Allah yang akan memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat. Gitu. Maka kalau di sini ya tentu benar menurut versinya masing-masing yang berkeyakinan. Tapi bagaimana dengan, nah ini problem yang kedua kita. Kalau saat tadi yang terlalu bersemangat atau terlalu liberal, nah untuk yang kedua ini kelanjutannya yang terlalu bersemangat akhirnya menjudge orang lain itu pasti masuk neraka. Sebaliknya yang liberal tadi menganggap semua orang masuk surga. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, Allah mengajari kita surga neraka, nasib orang di akhirat, urusanku bro, bukan urusan kamu. Itu jangan berantem di grup itu loh. Kira begitu. Nah, ini berarti menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan di ayat Al-Quran banyak banget seperti itu. Tidak perlu kemudian kita saling mengkafirkan di sini, saling menjelekan, menjatuhkan, apalagi sampai memastikan seakan menjadi panitia akhirat gitu ya. Jangan. Mari kita lihat surah nomor 34 ayat yang ke-26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Nah, udah. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Ya kan? Dialah yang akan memberi keputusan yang benar tentang apa yang kita yakini, kita peluk, kita amalkan. Jadi bukan kita yang kemudian memberi penilaian atas keyakinan dan amal orang lain. Tuhan kita. Dan kalau Allah ya pasti keputusannya pasti adil, nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Hukum di sisi Allah kelak di akhirat itu nggak bisa tumpul ke atas ke bawah ya, ke atas ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah, nggak bisa, mesti adil. Maka kenapa Allah pesan demikian? Karena ini korelasinya dengan tujuan agama diturunkan itu rahmatan lil alamin gitu loh. Maka harus komitmen dengan maka kenapa sih tema kita meneguhkan sikap beragama itu? Karena kita konsekuen dengan tujuan Allah menurunkan agama ini. Maka Allah mengingatkan untuk urusan surga neraka, pahala siksa itu urusanku. Di ayat yang lain dikatakan itu kamu jangan berantem. Gitu. Mari kita lihat pernyataan Allah itu di surah 42 ayat 15. Ya. Falidzalika fad wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Nah, tidak perlu ada pertengkaran disebabkan oleh persoalan penghakiman tadi ya, antara kami dan kamu. Kan tentu ya kita kecewa atau sakit hati malah atau sedih kalau misalnya dipastikan wah kalau amalmu kayak gitu masuk neraka dan seterusnya. Maka kita pakai landasan ini untuk mengatakan apa? Ya sudah, stop lah, nggak usah saling menyalahkan. Nggak perlu bertengkar di sini. Toh nanti di akhirat yang akan menghakimi, mengadili itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kenapa Allah. Nah, kalau begitu apa misi kita beragama dong? Nah, pesan Allah apa? Kalau kemudian untuk hal-hal yang kita berbeda, bukan untuk saling bertengkar, tapi apa? Berlombalah berbuat kebaikan. Atau dalam bahasa agama namanya fastabiqul khairat. Artinya apa? Kita saling berlomba berbuat kebaikan di kehidupan dunia ini.
Bukan saling berlomba, saling menyalahkan. Bukan saling berlomba kemudian saling bermusuhan. Tapi apa? Saling berbuat kebaikan. Coba Bapak Ibu, kebayang nggak kalau prinsip ini kita pegangi sebagai umat, wah dahsyat itu. Luar biasa. Kita bisalah kemudian bermimpi bahwa dunia itu damai gitu ya. Mari kita lihat. Pesan Allah ini di surah 5 ayat 48. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, perbedaan yang terjadi itu by design dari Allah. Maka Allah tadi bilang, seandainya Allah yang menjadikan kamu umat yang satu, nggak beda-beda bisa, kalau Allah mau itu. Tapi itu Allah sengaja untuk menguji kamu, kata Allah kan. Maka apa? Supaya kamu benar menyikapi itu, fokuskan untuk berlomba berbuat kebaikan. Tentang nilai kebaikan yang kamu telah kerjakan di dunia, meskipun itu berbeda-beda itu, dah nggak usah dipikirin. Toh nanti aku di akhirat yang akan memutuskan, memberi penilaian mana yang nilainya tinggi, mana yang benar dari apa yang kamu perselisihkan. Bukan di dunia. Maka dunia itu tugas kita tadi berlomba berbuat kebaikan. Kalau kemudian orang berlomba menyalah-nyalahkan, nah itu yang terjadi chaos. Itu yang terjadi sebagian saudara kita di Timur Tengah ya, yang sampai hari ini beberapa negara terus dalam keadaan tidak damai, dan ini menjadi keprihatinan. Karena kalau negara tidak damai itu apa yang bisa ibadah tenang toh? Apa kita bisa jamaah itu khusyuk, ibadah tenang, sementara diliputi kekhawatiran gitu loh. Setiap saat bisa meledak pertempuran antar kelompok, antar faksi. Kita yakin nggak mungkin mereka itu bisa tenang ibadah, apalagi menyiapkan generasi ke depan. Nggak bisa. Itulah mengapa Rasulullah itu dalam perjanjian Hudaybiyah ya tahun 6 Hijri, di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, itu 22 km dari arah Mekah. Itu termasuk mikot itu, mikot dari dalam ya. Jadi kalau orang lagi umroh, sedang umroh kedua dari Mekah, itu tempat mikotnya kan 3, Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah. Nah dulu terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang kafir, musyrik Mekah. Isi perjanjiannya itu merugikan Rasulullah, merugikan umat Islam. Tapi Nabi mau tanda tangan. Kenapa? Damai. Dengan perjanjian itu maka damai. Kalau damai apa? Ibadah enak, menyebarkan Islam enak. Karena kalau kemudian sedang perang, nggak bisa mikir mereka. Benar nggak sih Islam itu ajaran yang damai, yang benar? Kalau perang kok. Maka Nabi ambil jalan, dah nggak apa-apa damai. Merugikan kan saat itu yang merugikan apa? Misalnya Pak Rasulullah nggak dipanggil Rasulullah. Kamu itu Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah saya nggak mau, kami. Dan seterusnya gitu ya. Nah sekali lagi poin kita apa? Kita nggak mungkin bisa menjalankan pesan atau perintah agama termasuk ibadah-ibadah ini kalau situasinya tidak damai. Wong damai aja kadang sholat nggak khusyuk. Damai aja loh, ini kan damai aja kita sholat nggak khusyuk gitu kan. Kita alhamdulillah kan Indonesia kan damai ini. Kita sholat kadang nggak khusyuk, apalagi tidak damai. Gitu. Maka sampai ada kemudian tuntunan sholat dalam situasi ketakutan kan. Dan itu kan kita tidak inginkan, apalagi generasi anak-anak kita. Maka apa? Yang kemudian sekiranya memicu untuk terjadinya perselisihan yang bisa mengarah kepada pertumpahan ataupun peperangan, harus segera kita tutup lubang-lubang itu. Salah satunya apa? Pemahaman agama kita teguhkan, kita kuatkan sikap beragama yang moderat.
Nah, salah satunya apa? Bentuk cirinya tadi menyerahkan kalau itu memang menjadi wewenangnya, domainnya Allah. Kata Allah tadi, untuk menilai amal domainku, situ jangan ikut-ikutan. Gitu. Bahkan untuk orang yang jelas-jelas salah itu loh, yang jelas-jelas salah, itu pun kemudian Allah melalui nabinya mengatakan, ya sudah urusan Allah itu. Bukan urusan kamu, wahai manusia, untuk memastikan orang itu. Itu yang direkam di surah nomor 3 ayat 128. Allah berfirman di ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahu zalimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukanlah urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Ya, bukan urusan kamu wahai Nabi, bukan urusan kamu wahai kaum muslim. Kalau orang telah berbuat dosa itu nantinya tak azab atau tak ampuni, urusanku itu. Jadi pernyataannya langsung lugas sekali Allah mengatakan bukan urusan kalian wahai manusia untuk memastikan bagaimana nasib orang kelak di akhirat. Itu urusanku. Sehingga Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah menyangkut perilaku kaumnya yang menyimpangkan ajaran dari Nabi Isa, beliau akhirnya berserah seperti itu. Ini konsisten Al-Quran itu. Apa kata Nabi Isa di hadapan Allah? Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 118. Ini merekam ucapan Nabi Isa alaihissalam di hadapan Allah ya atas apa yang akan dialami ataupun bagaimana sebaiknya umatnya yang menyimpang itu. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, jika engkau ingin menyiksa mereka, ya Allah, hambamu juga, milikmu juga. Bukan milikku, aku kan sama mereka sama, sama-sama sebagai hamba. Mau disiksa ya monggo lah, itu hambamu, milikmu kok. Kira-kira gitu. Jadi Nabi Isa akan mengatakan, aku kalau mereka disiksa karena dosa besar itu bukan berarti aku seneng, gembira, ya Allah terserah engkau aja lah gitu. Tapi sebaliknya jika engkau ingin mengampuni mereka, ya terserah engkau juga. Toh engkau memang maha bijaksana kok urusan ngampun-ngampuni gitu. Meskipun menurut aturannya itu mendapat dosa, tapi kalau engkau berkenan mengampuni, ya engkau bijaksana bisa saja. Dan seterusnya. Ini ya, sehingga kemudian dalam konteks akidah seperti ini, keyakinan seperti ini, Bapak Ibu, maka ingat tadi ya, ada sisi dalam yang harus kita yakini, namun ada sisi ajaran yang bagaimana seharusnya etikanya kita berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Dan tadi sudah kita singgung, demikian halnya seharusnya kita berinteraksi dengan saudara muslim kita. Sesama muslim itu ketika kita dapati ada sekian perbedaan yang memang tidak bisa dihindari, semestinya tetap bisa ambil sikap seperti itu. Yaitu apa? Yaitu bahwa mereka saudara, ada banyak persamaan. Bahwa pemahaman saya berdasarkan argumentasi yang saya pahami begini. Tapi kalau Anda berbeda, monggo silakan. Tidak apa-apa. Toh nanti yang menilai adalah Allah. Misalnya gitu loh. Contoh misalnya berkaitan dengan masalah khilafiyah, persoalan masalah apa? Masalah tata cara sholat. Gak bisa dihindari Bapak Ibu. Namanya niat itu ada yang sebelum sholat baca dulu ushol di fardol silahkan. Wong itu sebelum sholat. Sebelum sholat itu membuka HP ya boleh. Apalagi baca usholi ya tidak masalah. Gitu. Terus artinya apa? Ini khilafiyah. Anda nggak setuju ya tidak apa-apa. Tapi tolong jangan menghakimi yang membaca gitu loh. Jangan menyalahkan. Umumnya kita punya tradisi. Kalau keluarga kita wafat, kita doa bersama. Di hari-hari tertentu. Itu terus terang tradisi. Maka ciri berikutnya kalau kita ingin meneguhkan agama ini yang membawa rahmatul lil alamin, hormati tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu kata kuncinya. Hormati tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Tuh. Nah, tentu saja kalau ada bentuk tradisi yang bertentangan ya harus kita tinggalkan. Tapi kalau tradisi itu misalnya tadi itu, orang setelah wafat kita kumpul doa bersama, apanya yang salah wong doa? Kalau maksiat itu nggak boleh, kalau berdoa bersama.
Semestinya jangan disalahkan. Tapi kalau Anda nggak mau karena menganggap salah, ya monggo. Tapi jangan nyalain, karena kita meyakini ini sesuatu yang diperintahkan oleh agama, meskipun pleknya tidak dicontohkan. Ya kan? Termasuk misalnya banyak sekali khilafiyah sehari-hari kita dalam kehidupan ini yang seharusnya kita bisa menggunakan pendekatan kaidah tadi, yaitu kita tetap yakin dengan pemahaman kita, namun pada saat yang sama hormati pemahaman orang lain yang berbeda, meskipun menurut kita salah. Ini yang saya kira harus terus kita perjuangkan, karena ada sebagian kawan kita yang ngotot sekali, kalau beda itu mesti salah, kalau salah itu mesti musuh gitu loh. Bahkan akhirnya sampai mutus silaturahim gitu. Jadi agak kita aneh gitu. Wong agama kok malah putus silaturahim hanya gara-gara beda dikit aja. Soalnya kecil gitu. Ini masalah ya. Dan kita meyakini maka dengan sering kita sampaikan harapan kita ini menjadi mainstream kita beragama, dan kita yakin karena mayoritasnya masih seperti ini sebetulnya. Tapi sekelompok kecil yang kemudian bersikap intoleran tadi itu memang agak gaduh ya. Kenapa gaduh? Karena rajin di media sosialnya itu rajin. Maka Bapak Ibu kita jangan minder gitu ya. Jangan seakan-akan kita kecil. Yang umumnya kita moderat itu sebetulnya mayoritas, tapi memang silent majority, diem, nggak aktif gitu loh. Masa bodoh. Nah ini kita sekarang perbaiki. Kita harus kemudian keluar menyampaikan suara demi apa? Demi masa depan anak-anak generasi kita, negara kita, bangsa kita, umat kita pada umumnya. Ingat, ini menjadi penting dalam konteks Indonesia karena pertama kita mayoritas di dunia, jumlah terbanyak. Ini menjadi etalase Islam kita. Kalau kita chaos, apa yang terjadi? Orang akan semakin fobi dengan Islam. Yang kedua, Pak, ini adalah wasiat dari para pendiri bangsa. Di bangsa kita telah berdarah-darah, menyabung nyawa untuk kemudian membentuk negara seperti ini yang melindungi segenap tumpah darah tanpa memandang ras, agama, dan bahasa. Maka kalau kemudian kita tidak melanjutkan, justru kemudian mengkhianatinya, saya khawatir nanti termasuk yang disindir oleh Al-Quran. Kita lihat Mbak Najah, surah nomor 16 ayat 92. Allah berfirman di ayat ini, wala takunu kallati naqadat khaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jangan seperti seorang wanita yang memintal benang jadi kain yang bagus, dirobek lagi. Jangan kita menjadi orang yang tidak ikut berjuang, kemudian negara ini menjadi ada, merdeka, terus kita malah merusaknya. Ini tentu bukan sikap generasi yang baik, bukan generasi yang pandai bersyukur. Maka jangan lelah kita untuk menyebarkan pemahaman agama yang memang sesuai dengan pesan agama itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu, meskipun sekian banyak termasuk hadis yang banyak, kan kita sahih hadis itu, yang misalnya berkaitan dengan bagaimana nasib orang kelak di akhirat, biarlah itu menjadi urusannya Allah. Karena terlalu sering kita seling di hadapan pada pertanyaan, misalnya, Pak, kawan saya baik banget Pak sosialnya, tapi dia non-muslim, gimana nasibnya di akhirat? Nah, jawaban kita simpel aja, ya itu urusannya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Tidak usah kita masing-masing, oh neraka dia, musuh baik neraka, ini ada ayatnya. Itu jangan, meskipun memang ada ayatnya, tapi cukuplah kita yakini. Tidak usah untuk menghakimi orang lain. Itu ya. Dan itu ini salah satu yang saya kira menjadi pemicu ya. Maka termasuk misalnya kita minggu-minggu ini viral bagaimana sekelompok orang membakar tempat ibadah orang lain. Ini sungguh aneh. Tempat ibadahnya orang non-muslim aja tidak boleh loh dibakar. Apalagi ini masjid. Hanya beda masalah, katakanlah itu memang beda yang sangat prinsip ya. Dengan Ahmadiyah itu kan prinsip bedanya itu. Tapi seharusnya dicari solusi yang bukan dengan seperti itu. Coba lihat surah nomor 22 ayat 40. Allah itu bersifat lindungilah tempat ibadah-ibadah itu. Karena disitulah nama Tuhan disebut. Walau la taf'ullahi nasa ba'dhum ba'dil
lahuddimat shawami'u wa bi'u wa shalawat wa masajid dzikru fiha ismullahi katsira. Qiyas 22 ayat 40 ya Pak. Ya, 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, jadi dalam etika berperang pun Rasulullah juga tidak boleh kemudian misalnya merusak fasilitas umum, ya toh, termasuk tempat ibadah mereka harus dilindungi. Lah ini tempat ibadah yang kemudian bentuknya sama, namanya sama, hanya beda aliran, kemudian juga dirusak. Ini berarti bibit-bibit satu pemahaman yang menyimpang yang harus segera kita berikhtiar menjaga, merawatnya agar tidak menyebar. Maka usaha kita sekali lagi untuk kemudian berikhtiar mewujudkan pemahaman, meneguhkan moderasi agama kita adalah PR dan menjadi ladang amal kita semuanya insya Allah. Karena kita merindukan bagaimana agama ini menjadi selalu rahmatan lil alamin. Terima kasih Mbak Rima saatnya untuk memoderatori sesi kedua kita. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, udah ada pertanyaan, nih, beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Diana Mukti. Izin bertanya Pak Ali, apakah bersahabat akrab, bahkan memilih pemimpin non-muslim itu hukumnya boleh ya dalam Islam? Mohon petunjuk ayat-ayatnya. Terima kasih. Ulangi Mbak, saya kurang jelas. Ya, oke. Izin bertanya, apakah bersahabat akrab, bahkan memilih pemimpin non-muslim itu hukumnya boleh dalam Islam? Mohon petunjuk ayat-ayatnya. Oke, baik. Yang pertama, dari segi norma yang berlaku di masyarakat kita, norma bernegara, norma berbangsa, norma sosial kita, tidak ada larangan apapun, berarti boleh. Gitu. Nah, kalau norma agama bagaimana? Nah, norma agama tentu di sini ada perbedaan pendapat. Ada sekelompok orang yang memahami jangan, karena mereka kafir, gitu kan? Tapi kelompok lain mengatakan apa? Ya, tadi dalilnya tadi itu Mbak, surah 60 ayat 8. Coba tadi baca lagi Mbak, 60 ayat 8. Allah pesan apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini dalilnya. Wah, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita. Itu ya. Nah, tentang masalah kepemimpinan ini jelas kemudian tidak ada nas yang sharih yang jelas dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang melarang untuk memilih seorang pemimpin dalam konteks apa? Dalam konteks bukan kepemimpinan agama. Itu. Apalagi kalau misalnya apa? Kita kan negara yang tidak didasarkan pada agama tertentu, maka menjadi tidak masalah. Tapi kalau ada tafsir yang memperjuangkan harus yang seagama, yaitu juga menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Nah, dari hari inilah kita merdeka untuk memilih. Tapi yang jelas dari satu perspektif bahwa tidak ada masalah. Kita berteman, bahkan memilih pemimpin yang notabene. Karena sebetulnya kita kan tidak sedang memilih pemimpin yang berkaitan dengan agama. Tapi kita sedang memilih orang yang kita amani untuk ngurus wilayah tertentu, ya dengan aturan undang-undang yang sudah jelas tertentu. Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian para ulama mengatakan tidak masalah di situ. Gitu ya Mbak. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Bagaimana kalau bertekarnya karena mengingatkan agar melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat Jumat? Apakah itu kewajiban seorang muslim juga untuk melaksanakannya dan juga untuk mengingatkan anggota keluarga yang lalai? Juga bagaimana
juga bagaimana jika karena mengingatkan anggota keluarga yang murtad tetapi malah bertengkar karena dianya yang tidak bisa menerima. Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Irma. Kita merujuk ke surah 3 Ali Imran. Surah 3 ayat yang ke-104. Allah berpesan di sini, wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Jadi kalau untuk kebajikan, yaitu maka Allah menggunakan kata menyeru, mengajak, bukan memaksa. Jangan lupa ya. Maka di ayat yang lain kita temukan kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Maka kalau saudara kita ada yang akhirnya murtad, ya sudah lakum dinukum waliyatin. Tugas kita tinggal dua, nasihatin, mendoakan. Tapi kalau maksa ngancam itu malah tidak benar karena bertentangan dengan perintah Allah. Itu ya, tidak terpaksaan dalam memeluk agama Islam. Nah, bagaimana kalau dia sudah Islam tapi kok nggak sholat, nggak mau? Nah, lagi-lagi apa? Ya, da'unil khair, ajak dia. Nah, cara mengajaknya maka kemudian kita lihat ayatnya surah 16 ayat 125. Ini bagaimana petunjuk Al-Qur'an cara mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah atau di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, 3 ini Bu, yaitu apa? Dengan sikap bijaksana, bil hikmah. Yang kedua dengan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga apa? Seandainya harus beradu argumentasi, lakukan dengan cara yang terbaik. Setelah itu stop, selesai. Maka Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Tuhanmu sudah tahu kok siapa yang memang mau ikut petunjuknya dan siapa yang sesat di jalannya. Sudah selesai tugas kita. Maka Rasulullah pun nggak bisa Bu mengislamkan pamannya, nggak bisa mengislamkan orang Mekah semuanya. Pamannya Nabi yang nggak mau Islam kan 2, satu Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib. Itu yang masuk Islam 2, Al-Abbas dan Hamzah. Nggak bisa Nabi memberi petunjuk hidayah itu. Tugas kita apa? Mengajak, kemudian menasehati, nasihat itu, dan kemudian apa? Mendoakannya. Tapi kalau marah dia, ya sudah. Itu konsekuensi orang mengajak itu kadang dimarahi. Ya kan, konsekuensi kita mengajak kebaikan kadang apalagi keluarga toh, dimarahi. Ngapain kamu ngajak-ngajak? Misalnya gitu, itu resiko. Kalau nggak mau dimarahi nggak usah ngajak, diemin aja. Itu kan, itu. Jadi, nah mengajak ini kan ekspresi kecintaan kita toh. Kita cinta kepada saudara kita, ke keluarga kita. Yang kedua Pak, menunjukkan tanggung jawab kita. Coba lihat ayatnya, itu menarik ini. Ayat ini menarik sekali. Kenapa tetap kita mengajak dengan cara yang baik itu? Surah 7 Al-A'raf. Ayatnya 164. Benar itu kalau kita renungkan itu. Allah menyatakan di situ apa? Inni ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Tuh, ini Bu. Jadi ngapain sih Bu nasi saudara yang udah murtad gitu? Nah, jawabannya pakai ayat ini. Inni ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai alasan bentuk tanggung jawab saya di hadapan Tuhan nanti. Tuhan sudah tahu bahwa saya sudah sungguh-sungguh. Ini sampai saya dimarah-marahin ini. Kira-kira gitu loh. Ya gitu, itu jadi alasan. Ngapain sih kamu jelas punya kakak kayak gitu, error gitu, kok masih dinasihatin aja. Ini ma'dziratan ila rabbikum. Tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Itu ya Bu ya. Maka, tapi ya sudah, kalau sudah situ, sudah selesai tugas kita. Jangan tiap hari terus-terusan kira-kira itu. Selebihnya apa? Doakan.
Doakan terus, jangan lelah-lelah mendoakannya. Termasuk doanya kalau lagi pas mangkal-mangkalnya doa ya sudah terserah oleh Allah. Kira-kira itu boleh-boleh juga kita gitu ya. Tapi jangan bilang itu kau tahu yang kau mau, jangan begitu. Pokoknya serahkan kepada Allah pada akhirnya. Karena apa? Yang membolak-balikkan hati hakikatnya Allah. Terima kasih. Lanjut Mbak Rima. Berikutnya masih dari Ibu Irma Barnes, Pak. Izin bertanya lagi, bagaimana kalau ditugaskan untuk mendirikan dan menghias pohon Natal bersangkutan dengan posisi kerja sebagai seorang interior designer? Apakah kita wajib untuk menolak dan mengikhlaskan konsekuensi kehilangan dari pekerjaan tersebut? Misalnya dipecat. Bagaimana tuh, Pak? Baik, ini memang kemudian menjadi khilafiyah ya. Ada beda pendapat tergantung niat kita pada akhirnya. Nah, sementara orang yang melarang kalau kamu menghiasi pohon Natal itu berarti ikut mensyiarkan agama mereka. Berarti itu haram. Kalau niatnya begitu. Itu ya, sama itu. Tapi kalau kemudian niatnya, ini kerjaan dari kantor ya, aku kebetulan kerjanya dapatnya di situ. Nah, kebetulan desain interior ini kan netral. Kami juga sering mendesain masjid, mendesain tempat-tempat lain kok, misalnya gitu ya. Dan kemudian itu kita kerjakan, maka dari perspektif bahwa ini itu kerja yang halal sesuai perjanjian muamalah bersama, nggak apa-apa. Jadi kita kembalinya kepada niat kita. Orang memandangnya itu urusan orang, tapi niat kita sama. Kalau kemudian misalnya kita ya jualan, terus kemudian ada orang Kristen beli atas jualan kita, kan jangan, Kristen nih, aduh jangan gitu. Misalnya gitu ya, jangan ini kalau ke salon nanti untuk ke gereja, waduh aku dukung gereja, enggak begitu. Ya sudah kita lakum dinukum, waliyad untuk keyakinan seperti itu. Sama itu kan enggak hanya desain interior ya Bu, ya termasuk pemborong misalnya. Si pemborong itu ini contoh misalnya dia pemborong dapat borongan untuk membangun gereja misalnya, terus gimana, diambil enggak? Ya tinggal lihat speknya kan, cocok sesuai deal, bismillah. Kita tidak sedang membangun gereja atas nama kita, toh kita mengerjakan niat orang untuk mewujudkan bangunan itu dan seterusnya. Nah kan akhirnya malah kadangkala serba salah akhirnya gitu. Nah dalam inilah untung kita ketemu dengan innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita akan sangat tergantung kepada niat-niat kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Oci Tanjung. Ada temannya bercerita, ada keluarganya dalam perjalanan, kemudian masuk waktu sholat. Di perjalanan itu dia berhenti di sebuah masjid. Setelah selesai dia keluar, tetapi bekas tempat dia sholat itu dibersihkan, dipel. Kenapa mereka seperti itu ya Pak? Saya pernah nih Pak kayak gini di daerah Jogja ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke masjid-masjid tertentu. Ya baik. Itu biasanya Bu ya, itu masjid milik orang-orang yang beraliran Islam jamaah. Beraliran apa? Islam jamaah. Islam jamaah itu menganggap aliran dia yang benar. Yang di luar kelompoknya itu musyrik. Nah kalau musyrik menurut Al-Quran itu najis. Itu loh. Jadi kalau orang musyrik itu Al-Quran adalah najis, maka setelah kita masuk dipel gitu loh. Karena apa? Menurut mereka yang bukan kelompoknya itu musyrik, dan musyrik dalam pemahaman dari Al-Quran yang mereka pahami itu najis. Nah, coba lihat ayatnya, surah At-Taubah. Tapi di sini ada missing link-nya di situ, menganggap kita musyrik gitu loh. Padahal kan sebetulnya kita bertauhid kok, musyrik gimana? Cuma masalah doktrinnya kan menurut mereka nggak ikut kelompok mereka. Dan itu hanya di Indonesia, ini termasuk kelompok lokal. Ya, kelompok lokal ini karena munculnya dulu diinisiasi oleh orang Indonesia, kelompok lokal, dan itu nggak banyak. Tapi mereka itu rajin memasang templang nama, maka seakan banyak. Islam jamaah ini kemudian bermetamorfose, ada lemkari, terkadang dan sekarang kemudian menjadi LDII. Nah, kira-kira gitu ya. Maka kemudian kita ambil contoh misalnya di surah At-Taubah tadi ya, itu yang menyatakan bahwa orang musyrik najis, tapi konteksnya kalau di Al-Quran itu bukan untuk orang yang beda aliran, untuk orang yang non-muslim. Maka itulah berdasarkan ayat ini, ya berdasarkan ayat ini, maka kemudian
kota Makkah yang kemudian ditambah Madinah itu kemudian tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang Muslim. Gitu ya. Kita lihat misalnya ayat 28 ya. At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hadza. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena sudah, itu, oh ya, baik Pak. ya, kotor jiwanya itu dalam kurung tafsirnya gitu ya. Tapi dipahami oleh kawan-kawan kita yang beraliran tadi Islam Jamaah itu bukan Jamaah Islamiyah ya. Kalau Jamaah Islamiyah itu kelompok transnasional. Itu yang kemudian amirnya di antara Ustadz Abu Bakar Basir dulu, itu yang kemudian grup tersendiri yaitu yang transnasional itu sifatnya internasional. Tapi kalau Islam Jamaah itu dulu awalnya Darul Hadis, terus kemudian jadi Islam Jamaah, Lemkari, LDI, terus berubah, tapi substansinya sama. Mereka menganggap yang tidak alirannya itu adalah musyrik. Kalau musyrik maka najis. Kalau sholat di masjidnya maka dipel. Maka kelompok ini nggak pernah mau berjamaah dengan yang bukan kelompoknya. Gitu. Dan mereka hanya utak-utak kelompoknya. Jumatan pun ya kemudian dengan kelompoknya. Maka kalau misalnya tangga kami ada yang aliran misalnya ikut Islam Jamaah, dia nggak akan Jumatan di masjid dekat rumahnya, dia akan mencari di mana masjid. Nah, itu tentu menyimpang, jangan diikuti. Tapi kalau kena pasnya seperti itu, ya nauin aja lah. Oh, berarti ini masjidnya orang Islam Jamaah. Gitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Maharis Ari Arianti, ingin bertanya bagaimana saya harus menjawab teman-teman yang baru hijrah yang berkata bahwa mereka berkewajiban untuk menegur teman yang salah, yang berakibatnya putusnya tali silaturahim yang sudah terjalin puluhan tahun. Pertanyaan jawablah. Yang mewajibkan Anda itu siapa? Yang mewajibkan Anda siapa? Itu masalahnya kan itu. Pertanyaan. Kalau merasa wajib kan berarti kalau nggak dilaksanakan dosa. Sekarang pertanyaan yang mewajibkan Anda itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas Anda apa? Kok berani menegur orang lain? Apa merasa benar? Apa merasa berilmu? Gitu. Kalau dua-duanya ini alasannya, itu pun sudah salah. Karena pesan Al-Quran apa? Jangan menganggap dirimu suci. Lihat Mbak, surah nomor 53 ayat 32. Ya, Allah menyatakan di sini alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu. Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Garis bawah itu Mbak. Jangan menganggap dirimu suci. Yang tahu siapa tahukah hanya Allah. Atas saudara kita yang berhijrah, selamat. Mudah-mudahan istiqomah teruskan. Tapi tolong tidak usah menghakimi yang belum ikut. Nah, usah menghakimi yang tidak ikut. Antara belum dan tidak. Kira-kira itu kan. Maka itu saya kira poin kita begitu. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, ya mungkin kalau mau berdebat dua pertanyaan tadi. Tapi kalau saran saya tidak usah diikuti. Tidak usah terlalu dipikirin. Ya sudah, masing-masing aja lah. Bahwa, wah putus silaturahim, ya udah resiko akhirnya. Wong kita nggak ingin mutus kok, yang mutus kan sono. Kita nggak ingin mutus. Yang mutus kan sono, karena menganggap kita salah. Kita masih di jalan sesat, belum ikut hijrah kan gitu kan. Ya sudah, akhirnya apa? Ya kita, show must go on. Kira-kira gitu. Bahasanya Mbak Naja gitu, show must go on. Gitu ya. Lanjut Pak Rima. Siap Pak. Dari Ibu Kristiantini Dewi, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Pak Ali, bagaimana adab yang tepat saat anak bersekolah di lingkungan yang non-muslim? Misalnya adab saat agama-agama non-muslim merayakan hari keagamaannya, atau ada selebrasi dalam bentuk mendekorasi ruangan, atau nyanyian-nyanyian tersebut lainnya. Bagaimana ya Pak ya? Ya, pertama kalau bisa punya pilihan untuk menyekolahkan anak-anak kita di lingkungan yang lebih katakanlah netral gitu ya, lebih netral dalam arti mungkin ya nasional lah gitu ya. Itu prioritasnya karena terlalu mahal tuh kalau urusan akidah. Kecuali kita punya kemampuan untuk di dalam rumah kita ya untuk kemudian
misalnya mendidik mereka dengan sungguh-sungguh. Itu satu. Tapi kalau kemudian ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan akhirnya dilaksanakan, maka saran kami apa? Kalau sekedar mendekor-dekor nggak apa. Tapi kalau sudah itu berkaitan dengan ritual, ya tentu kita katakan, waduh ini sedang ibadah ya, monggo relax gitu. Saya tunggu di sini. Saya bantu nanti. Misalkan menyiapkan kursinya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, ya dengan ritual tertentu, apapun namanya itu dan caranya, saya nggak paham juga, Bu. Apakah memang pujian itu biar ritual ibadah mereka, saya nggak tahu persis itu. Apakah itu memang hiburan saja atau itu ibadah sih? Sebetulnya misalnya yang kur pujian itu loh, sering gitu. Ambil kemudian itu Allah alam gitu. Tapi seandainya itu benar ternyata niatnya untuk bagian ritual ibadah mereka, ya kita sebaiknya lakum dinukum waliyadin. Ya mereka tidak usah kita tuntut itu ikut sholat jamaah kita toh, seperti halnya kita juga tidak usah dituntut diri kita untuk ikut ibadah mereka. Saling menghormati supaya clear gitu. Lanjut. Jadi intinya ada pada ritual ya Pak ya? Iya, pada ritual Mbak. Ritualnya nggak apa-apa. Kalau hanya sekedar yang simbol-simbol gitu nggak masalah. Nggak apa-apa. Maka ayatnya kan la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kan ritual itu. Ya. Dan si wala antum a'buduna ma a'budu. Kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ya sudah, biar kami sholat, silakan situ kebaktian. Silakan situ sembahyang. Biar masing-masing menghormati saja. Dan kalau kawan kita yang non muslim itu ngerti gitu ya, tentu akan nggak usah ikut yang mereka sedang ibadah kok gitu. Nah sama dengan kita, aku tak sholat dulu ya, tolong dijagain. Itu kayaknya saling mengerti aja. Dan itu tetap bisa berjalan sebetulnya. Nah, cuma kadang-kadang kalau anak-anak mungkin sedang main-main atau sedang masanya ingin coba-coba, nah kita nasihatin saja. Kalau sudah urusan ibadah jangan ya. Itu lakum dinukum waliyadin. Kira-kira gitu. Dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Izin berpendapat Pak Kiai. Di negara kita ternyata kenyataannya masih ada dan cukup banyak masyarakat yang rendah pendidikan dan terbatas, miskin etika dan intelektual, lebih banyak menggunakan emosi buta daripada iman dan logikanya. Semua ayat-ayat yang disampaikan Pak Kiai sudah jelas sekali. Mungkin ditambah dengan ayat surat 12 ayat 108 dan surat 28 ayat 77. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan jangan membuat kerusakan di bumi. Dia tidak suka. Bukankah demikian Pak Ali? Oh iya, betul sekali Pak Ismail. Ini bahwa kita kondisi masyarakat kita masih seperti itu, termasuk mayoritas umat Islamnya ya. Kan kita mayoritas, jadi kalau kita bicara umat Islam kan mayoritas umat Islam. Katakanlah angkanya 85%, ada yang mengatakan 83 ya. Jadi kalau yang kita sebut mereka berpendidikan itu yang mayoritas umat Islam. Yang berpikir emosi yang tinggi, hiroat tinggi, yaitu yang umat Islam. Maka benar sekali, ini menjadi PR kita semua ya Pak Ismail ya. Bagaimana membantu agar ada solusi, terutama untuk umat kita ke depannya menjadi lebih dewasa, lebih cerdas, lebih bisa mengaktualisasikan ajaran agama yang tadi berbuat baik dengan sesama, seperti halnya Allah telah berbuat baik dengan kamu. Itu saya kira. Nah ini PR kita semuanya ya, PR kita semuanya, termasuk dalam pendidikan kita saya kira supaya juga lebih menekankan bagaimana aspek kita mewujudkan tadi agama ini tidak sekedar fikih, tidak sekedar ritual, meskipun itu penting, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengajarkan anak-anak kita sikap yang positif, akhlak yang mulia. Terima kasih Pak Ismail atas tambahan ayatnya. Berikutnya dari Bapak Raiza Munir, Pak. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau berselisih pendapat dengan rekan yang selevel, kita bisa menyampaikan ayat-ayat yang dibahas di atas. Bagaimana sikap kita bila melihat justru petinggi agama kita yang berpendapat menyimpang, seperti mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama? Ya, posisi kita underline saja Pak. Oh, ini berarti Bapak ini pahamnya seperti ini. Udah. Orang sekelilingnya pastilah itu, apalagi zaman medsos ya, kita meyakini pasti secara umum sudah diberikan masukan-masukan yang lain. Gitu ya. Maka sebetulnya ungkapan semua agama sama itu kalau dilanjutkan itu nggak salah, nggak bertentangan Al-Quran. Misalnya Pak, semua agama sama mengajarkan kebaikan, itu kita sepakat, nggak ada masalah. Atau semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing, itu kita sepakat juga. Karena Al-Quran mengatakan demikian gitu ya.
Tapi kalau kemudian semua agama benar menurut Allah, itu masalah. Karena nabrak ayat, gitu kan, yang diturunkan oleh Allah. Begitu Pak Ibu. Lanjut. Oke Mbak. Berikutnya dari Ibu Ira, izin bertanya Pak Ustadz Ali, bagaimana dengan kondisi jika perlu transfusi darah? Bagaimana Mbak? Bagaimana kondisi jika perlu transfusi darah? Mungkin maksudnya apakah kita perlu menyaring siapa yang memberi transfusi darah atau siapa yang kita beri ya? Barangkali. Saringannya kita tanya ke dokternya. Bukan tanya ke ulama ya, ini agamanya apa, jangan gitu. Kalau transfusi darah ya kemudian kita bismillah, menurut dokter aman nggak ini darahnya. Kalau sudah di MI aman ya bismillah aja. Ya kira-kira gitu. Nggak usah, waduh ini kira-kira darahnya darah orang muslim atau orang non muslim ya, nggak usah begitu. Kalau darah itu semua dari Allah, milik Allah juga ya. Jadi semuanya kalau yang jelas-jelas halal begitu nggak usah dipersoalkan. Kami itu punya tetangga kebetulan Hindu agamanya. Itu sebelum pandemi kalau beliau sedang kembali dari Bali, karena orang Bali ya, itu ngasih oleh-oleh. Oleh-oleh biasanya kacang Bali. Gitu. Ada santri yang mungkin canda gitu, Pak, ini ngasih orang kafir, Pak. Ya kan kacangnya nggak kafir, gitu loh ya. Halal itu. Mana ada kacang kafir itu ya gitu. Maka darah kafir ya nggak ada. Itu darah juga ciptaan Allah. Apa-apa ya. Baik. Lanjut. Oke, berikutnya dari Ibu Yuni Wahyuni, bagaimana sikap kita jika teman yang non-muslim suka membedakan agama kita? Bolehkah saya memutus silaturahmi? Oke, baik. Niat kita bukan memutus silaturahmi, Bu, tapi menjauhi keburukan. Ya, jadi konteksnya beda. Kalau mutus silaturahmi, judulnya mutus silaturahmi tetap dosa. Tapi bahwa faktanya kita menjauhi orang itu bukan mutus silaturahmi, tapi menjauhi keburukan. Menjauhi orang yang kemudian menjelekkan simbol-simbol kesucian agama kita. Nah itu bukan boleh, harus. Jangan ditemani kalau orang begitu. Karena apa? Itu berarti ya nggak baik. Tidak ada kebaikan yang bisa kita peroleh dari orang seperti itu. Maka jauhi. Ya, jauhi. Kemudian apa? Kalau memungkinkan ini ayatnya ya. Surah nomor 7 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Begitu. Berikutnya dari Ibu Mini, Pak Ali, Mini Meraksa. Mohon bertanya, apakah kita sebagai umat muslim sebelum meninggal boleh mendonasikan organ kita kepada yang memerlukan? Oke, baik. Untuk hal ini ada fatwa MUI-nya, Bu, yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dalam perspektif Islam, badan kita itu milik kita. Maaf, milik Allah, bukan milik kita. Maka mendonasikan, wasiatkan, nanti kalau bisa dimanfaatkan mata saya, kalau meninggal ambil aja. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Karena apa? Logika yang dibangun adalah bahwa badan kita ini bukan milik kita, miliknya Allah. Gitu. Kecuali untuk sesuatu yang bisa berkembang, seperti donor darah, maka boleh. Ini kan bisa kembali lagi toh. Tapi kalau mata kan enggak, sekali selesai. Tapi kalau donor darah halal, enggak ada masalah itu. Tapi kalau kemudian memperjualbelikan atau menurut sesuatu, itu yang menurut, karena kenapa beda itu? Ya karena dalam konteks Islam, ini kan sesuatu yang baru. Di zaman Rasulullah belum ada donor anggota tubuh. Maka ulama beda pendapat. Sehingga kalau ada yang membolehkan, misalnya dengan alasan itu lebih maslahat untuk orang lain, kata kuncinya maslahat ya, bisa saja. Nah, maka bagaimana kita? Nah, mungkin kita lihat mafsadat dan maslahatnya lah. Contohnya misalnya konteksnya gini ya, kan nggak boleh jual beli. Tapi kalau ada anak nyun sewu nih ya, yang gagal ginjal, ini harus dicangkok ginjal. Yang ada apa? Yang ngasih ibunya. Nah, kalau kita pakai fatwa yang pertama tetap tidak boleh, karena itu bukan milik ibunya. Tapi ulama mengatakan apa? Itu tidak bahaya kok bagi ibunya, tidak masalah kok. Maka kemudian ada yang membolehkan. Jadi atas khilafiyah seperti ini, monggo merdeka kita ambil pendapatnya. Tapi tentu pendapat hati-hati itu menjadi yang lebih baik untuk kita pilih. Yang hati-hati yang mana? Yang hati-hati kalau kemudian kita tidak wasiat, itu mungkin lebih afdol.
Ya, tapi kalau kemudian berwasiat karena untuk urgen tertentu, ada kepentingan tertentu, nah karena hukum agama itu akan menjadi berubah hukumnya ketika ada ilat dasar yang juga berubah. Gitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Diana Mufdi, maaf bertanya lagi Pak. Kalau saya saat traveling, kadang-kadang saya suka sholat di mana-mana, termasuk di gereja atau dimanapun juga. Apakah itu boleh? Terima kasih Pak Ali. Boleh ya. Yang penting sholat itu tempatnya suci. Mau bangunannya gereja, mau bangunannya wihara, yang penting sekali lagi tempatnya suci. Kan sekarang sudah banyak sekali, apalagi di Eropa ya, itu gereja dipinjamkan untuk Jumatan misalnya. Itu nggak boleh. Yang paling monumental apa sih? Itu Hagia Sophia di Istanbul toh. Itu dulu kemudian apa namanya gereja, terus jadi masjid, sempat jadi museum, sekarang jadi masjid lagi. Gitu. Cuma di atasnya kan masih banyak itu gambar-gambar misalnya Bunda Mari dan terusnya itu. Artinya tidak masalah ya. Itu terkait dengan masalah kita sholat di mana, pastikan yang kita tempat sholat itu adalah suci ya. Begitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Dia Sutarjo. Assalamualaikum Pak Ali, mohon bertanya, apakah dalam Islam adanya bayat itu dibenarkan dan apakah itu termasuk penyimpangan? Terima kasih. Baiat, ya. Baiat dalam kepada apa nih? Kalau baiat kepada kelompok tertentu, kepada apa namanya tokoh tertentu, tentu saja ini kalau baiatnya, isi baiatnya apa sih? Misalnya kalau isi baiatnya saya akan setia kepada kelompok ini, kalau saya keluar maka saya berdosa, itu salah. Sebetulnya ketika kita sudah syahadat itu jadi orang merdeka, baiat kita ya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau baiatnya itu untuk lebih meneguhkan ya supaya kita istiqomah misalnya, ya itu nggak apa-apa. Misalnya gitu, ini Al-Qalam nih, ayo kita bersama berjanji bersama ya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi dan ridhoi kelompok kajian kami ini, semoga bisa istiqomah. Ya, kita ucapkan bersama-sama baik seperti itu, ya nggak masalah. Wong isinya seperti itu. Tapi kalau jadi isi baiatnya itu kemudian misalnya membatasi orang kemudian untuk setia kepada kelompoknya, kepada pimpinannya, sehingga kalau kemudian keluar maka dianggap sebagai kafir misalnya atau murtad, itu yang nggak benar. Kita harus hati-hati ya. Tapi kalau sampai yang intinya substansi baiatnya apa? Kalau mengikat sehingga kita tidak jadi orang merdeka sebagai Muslim, itu berarti bertentangan dengan akidah kita. Tapi kalau sekedar untuk meneguhkan agama kita, maka tidak masalah. Nah, biasanya itu memang ada tradisi-tradisi yang seperti itu. Sama kan kita kalau dulu zaman sekolah kan habis kemudian kita pramuka kan ada baiat juga itu sih ya. Yaitu baiat-baiatan lah. Jadi seperti itu, jadi setia saya akan menjadi anggota pramuka yang baik, itu bagus, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau isi baiat itu kemudian bertentangan dengan syariat, itu yang harus hati-hati. Pesan kami kalau kemudian ikut kelompok yang mengharuskan baiat, pesan kami hanya hati-hati. Ya jangan buru-buru ikut, tapi jangan juga buru-buru kemudian apa namanya a priori. Ya siapa tahu itu baik. Begitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Pratnya Paramita, mohon tanya Pak Ali, sebagai Muslim yang tinggal di luar negeri dan apabila meninggal tapi tidak mungkin jenazahnya bisa langsung dibawa dan dimakamkan di Indonesia karena masalah waktu, biaya dan lain-lain, apakah boleh dikremasi kemudian abunya bisa dibawa dan dikuburkan di Indonesia pada waktunya? Terima kasih. Merawat jenazah itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu artinya menjadi kewajiban yang masih hidup. Ya, bukan kewajiban yang meninggal. Maka kemudian ketika kita di sebuah komunitas di mana tinggal di situ muslimnya nggak ada sama sekali kecuali keluarga kita misalnya gitu ya. Terus nggak ada yang menyelenggarakan penguburan makam Islam juga nggak ada misalnya gitu. Ya, maka kemudian dalam konteks seperti itu menjadi darurat. Tapi tentu tidak harus dibawa ke Indonesia. Satu. Yang kedua, tapi kalau ada komunitas Muslim, berapapun jumlahnya, harus tetap diikhtiarkan dikuburkan secara Muslim. Memang tidak mudah, saya tahu, tidak mudah itu. Kawan-kawan kita ya, misalnya beberapa kali misalnya itu ketika kami di Jepang, itu ada problem besar itu. Problem besar tentang orang kalau meninggal. Karena tentu orang Jepang tidak menyiapkan apa? Penguburan kan. Ada itu jauh sekali dan itu mahal, katanya begitu.
Maka akhirnya mereka berjuang. Di antaranya apa? Ya, kemudian infak bersama untuk membeli tanah yang jadi wakaf dan seterusnya. Nah, selama itu belum terwujud, akhirnya kemudian masih katakanlah tidak dirawat sesuai dengan Islam, ya sekali lagi itu berkaitan dengan persoalan bab daruratnya. Nah, tapi kita tidak boleh berpesan wasiat untuk yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, kalau ini mahal sulit ya nanti kalau aku meninggal dibakar aja deh. Itu nggak boleh. Tetap harus itu menjadi kewajiban orang yang masih hidup. Maka namanya fardu kifayah. Kalau muslim yang hidup nggak mau merawat dosa. Yang dosa bukan yang meninggal, tapi yang hidup. Karena ini kewajibannya kepada yang masih hidup, bukan yang meninggal. Begitu. Lanjut. Oke, berikutnya dari Ibu Vivi Diani Utomo terkait dengan donor organ. Kalau donornya tidak dalam konteks jual beli, boleh ya Pak? Sebagaimana yang tadi Bapak sebut untuk maslahat orang lain, maka artinya boleh, asal tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya, di sini makanya tadi tetap terjadi khilafiyah Ibu Vivi ya, beda pendapat itu. Ada sebagian yang kemudian membolehkan, ada sebagian yang melarang. Maka untuk seperti ini ya pilihan kita merdeka. Gitu ya. Karena sekali lagi yang melarang dan membolehkan pun itu ijtihad pendapat para ulama ya, bukan nas langsung dari Allah dan Rasulnya. Ini ijtihad. Ijtihad itu pendapat ulama. Kalau pendapat bisa berbeda-beda. Maka kemudian kalau yang membolehkan alasannya tadi maslahatan, tapi yang melarang alasannya bahwa ini tidak bukan pada tempatnya, bukan milik kita dan seterusnya. Maka untuk konteks seperti ini kita mengambil sikap untuk apa? Untuk bertoleran atas perbedaan. Maka kemudian misalnya ada kawan yang cangkok hati ya di Cina misalnya, itu otomatis kan hatinya beli tuh. Otomatis kan gitu. Nah, kalau mau kita tanya fatwa ulama mengatakan udah boleh gitu. Tapi kalau yang lain mengatakan udah ada yang jual kok, kami nggak nyuri kok, kami beli nggak maksa kok dan seterusnya. Maka kembalinya kita serahkan tadi ya, kita serahkan mana yang benar atas dua beda ini. Ya wallahu alam itu menjadi kita serahkan kelak sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu hal, banyak sekali persoalan khilafiyah yang memang disebabkan karena itu baru terjadi di masa belakangan, tidak terjadi di masa Rasulullah. Sistem perbankan dan sistem syariah itu banyak sekali khilafiyah perbedaan itu. Karena apa? Sistemnya jam seperti sekarang ini belum ada. Maka para ulama akhirnya mengambil peran untuk memberi fatwa. Tentu saja fatwa ini dalam konteks Indonesia tidak mengikat, ya. Silakan diikuti, tapi kalau nggak diikuti ya nggak masalah. Itu. Rokok aja kan fatwanya kan aslinya menurut ulama haram. Ya kan? Rokok itu kan MUI tahun 2010 sudah mengatakan rokok itu haram. Ya. Tapi yang bahas dulu ikut sidang yang rokok juga. Itu kan lain cerita kira-kira. Nah, terus gimana ya sudah lah itu menjadi pilihannya gitu ya. Baik. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan terakhir Pak dari Ibu Miranda. Pak Wali, bagaimana hukumnya bila seorang istri masih mengikuti suami yang mengais rezeki dari riba bank? Apakah sebaiknya sedikit disinggung untuk mencari rezeki lain yang halal atau sebaiknya tetap membawa dalam doa saja agar dibukakan pintu rezeki lain dari Allah yang halal? Terima kasih. Ya, itu solusinya udah benar tuh. Ya, Ibu terus berdoa, terus kemudian terus berikhtiar gitu ya untuk mencoba mencari alternatif. Ya sebetulnya kita nggak bicara hal haramnya Bu, tapi yang menenteramkan lah. Kalau menurut yang kerja di bank konvensional kan menurutnya riba itu haram, gitu kan? Bank-banknya itu riba maka jadi haram kan gitu. Padahal kalau ulama yang lain mengatakan meskipun ini disebutnya sebagai bunga kan tidak selalu dikatakan sebagai riba. Ya kalau riba jelas haram nggak ada masalah. Cuma masalahnya apakah bunga bank ini riba? Itu kan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan udah riba, MUI mengatakan riba, maka bikin bank muamalah syariah kan gitu kan. Nah sementara ulama lain mengatakan daruratnya kita nggak bisa terhindar kok. Buktinya apa? Ya meskipun bank syariah tapi masih channelnya ke BI kok. Itu yang bukan BI-nya kan nggak syariah dan seterusnya.
Tapi ini argumentasi seperti ini tentu saja kita kembalikan yang menentukan. Maka solusinya apa? Ya terus berdoa, terus berikhtiar. Ya tadi itu, ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Ya Allah, saya sudah berusaha sungguh-sungguh. Karena kalau kemudian mengambil jalan drastis misalnya, ini beberapa kawan kita ya begitu ya, drastis itu artinya langsung pokoknya nggak mikir panjang, saya keluar. Urusan belakang nanti. Ya akhirnya mohon maaf, kerepotan akhirnya. Keluarga nggak dapat nafkah, mereka akhirnya kehidupannya sangat terbatas, tidak seperti dulu, anak-anak jadi nggak bisa sekolah lagi dan seterusnya, maka malah menimbulkan maldarat yang lebih besar. Ya, yang jelas ibu kerja di bank itu nggak melanggar undang-undang, dia jelas. Tapi kalau urusan agama itu menjadi persoalan khilafiyah. Hati-hatinya kalau bisa punya alternatif, ya, untuk kemudian yang memilih yang menenteramkan tadi, monggo, itu tentu sesuatu yang baik sekali. Tapi kalau masih dijalani, percayalah, maka insya Allah itu sesuatu yang niat kita untuk kemaslahatan, bukan untuk memperkaya diri. Sebetulnya riba haram itu kan karena saling mendoliminya itu. Sedangkan kita kerjakan nggak saling mendolimi, ya kan? Terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir kayaknya Pak. Iya. Tutup dulu barangkali. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Masih ada yang disampaikan ya. Nah, insya Allah nanti bisa. Ada titipan doa nih Pak. Ya, silakan Pak. Ada titipan doa dari Ibu Rina Sukardi untuk ulang tahun anaknya yang ke-21, barangkali bisa sekalian didoakan. Baik. Mari kita bersama-sama menghadirkan niat baik kita, Bapak Ibu sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sebagian saudara kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang berulang tahun diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah umurnya. Dan untuk kita semua, semoga dalam lindungan dan naungan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Minggu 12 September 2021 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras Padasari Tilawah, Diana Muhdi dan Rati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.